Oh ya. Baik Bu, untuk percakapan pasca observasi, mulai refleksi, peristiwa perasaan, pembelajaran dan fakta refleksinya. Dari kegiatan tadi, peristiwa apa yang Ibu rasakan yang paling wow setelah melaksanakan pembelajaran yang beda dengan sebelumnya? Itu pada saat saya bisa membuat anak-anak itu merasa senang. Biasanya kan tulisan itu tidak hanya senang, ada yang sedih, ada yang ngantuk, ada yang itu. Nah, tadi kebanyakan anak itu sudah merasa senang dengan pembelajaran yang saya berikan. Kalau biasanya kan selain lapar itu tadi lapar masih Pak. Terus perasaan itu sendiri setelah pembelajaran itu, setelah melihat siswa sangat antusias, terus proses pembelajaran yang tidak monoton, ada kehangatan antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, terus ada interaksi yang mantap. Perasaan Ibu bagaimana? Senang Pak. Jadi sudah anak-anak sudah mau mengungkapkan pendapatnya, sudah mau angkat tangan, biasanya susah sekali suruh berpendapat, dan tadi mengkondisikan mereka itu juga lebih mudah. Saya merasa senang untuk hari ini bisa mau memberikan materi dampak sosial ini dengan lancar. Selanjutnya dari proses tadi ya, sudah melihat dampaknya siswa, perubahan, terus perasaan Ibu juga lebih enjoy. Pelajaran apa yang dapat diambil? Pelajaran yang saya ambil berarti untuk pembelajaran yang menerapkan diferensiasi ini, itu lebih bisa untuk melihat kemampuan anak, dan dalam setelah saya mengelompokkan dengan beberapa kali, dan untuk hari ini ternyata bisa berjalan, bisa berdiskusi jadi biasanya karena biasanya untuk menghasilkan suatu hasil diskusi itu tidak cukup satu hari, biasanya 2 kali pertemuan baru jadi. Ini hanya waktu 20 menit, alhamdulillah sudah bisa, bahkan sudah ada yang bisa menggunakan kata dengan cepat. Selanjutnya Bu Indi, untuk hal yang dari pembelajaran tadi, rencana di masa yang akan datang dari yang sudah dicapai oleh Bu Indi di masa ini, ada rencana untuk di masa yang akan atau di besok, tidak besok kali, untuk pelajaran berikutnya dan di materi selanjutnya. Saya pengen belajar lagi bagaimana cara pengelolaan siswa yang lebih baik dan membuat anak itu merasa senang dalam belajar. Mungkin dengan menambah pengetahuan saya dengan mencari banyak referensi di PMM itu, dengan untuk pemberian materi ke siswa yang lebih menarik, sehingga anak itu akan lebih antusias lagi, lebih senang lagi belajar informatika. Baik Bu, untuk refleksi sudah ya, itu saya sudah bisa melihat gambarannya, ada kepuasan tersendiri di dalam diri. Ini untuk tindak lanjutnya secara keseluruhan ada rencana tindak lanjut. Tadi sebagian sudah disebutkan untuk usaha untuk meningkatkan kembali potensi yang sudah didapatkan, ingin meningkat kembali, seperti tingkat di secara online di PMM gitu ya, nah, secara mandiri. Sekarang diklat-diklat itu terbuka banyak sekali, tinggal mengatur atau memanage waktunya. Nah ini selain itu tindak lanjutnya besok
seperti apa? Ingin sharing dengan teman, terutama di Kombel, di komunitas belajar yang ada di SMP ini. Kita selalu sharing dengan permasalahan kita menghadapi siswa, baik dari segi strategi pembelajaran ataupun penentuan metode pembelajaran yang pas, yang cocok, yang bisa untuk menarik siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Komunitas belajar itu ya Bu diaktifkan maksudnya ya kembali ya sudah aktif lebih sharing ya sharing. Selain itu selain Mungkin saya juga banyak referensi dari YouTube. Dan itu nanti bagaimana saya bisa menemukan metode pembelajaran yang menyenangkan. Soalnya Bu, tadi kita lihat area pengembangan sudah muncul ya, yang dari awal itu mengenai keaktifan siswa, pendapat ya, terus mengenai penerapan budaya positif, posisi guru dan pembelajaran berkreasi. Walaupun dari empat selamat pagi, Windy, baik kita lagi kita meneruskan kegiatan program kultural bulan yaitu kegiatan kreativitas yang mana kegiatan ini adalah untuk pengamatan observasi kelas, di mana kegiatan ini dibagi tiga yaitu observasi dan pasar. Pertama yang kita lakukan nanti pas observasi sekitar 15 menit. Nah, yang diungkap dalam observasi itu ya, adalah area pengembangan yang hendak dicapai. Maksudnya selama Bu Indri melakukan pembelajaran, terutama menerapkan 3 hal yaitu KSE, terus pembelajaran diferensiasi, terus budaya positif sekaligus disiplin positif juga. Ada hal-hal yang masih dirasa oleh Bu Indri belum maksimal atau masih terkendala, sehingga proses pembelajaran menjadi terhambat. Silakan diungkapkan sejelas-jelasnya ada satu hal ini sebagai bahan dari pengembangan Ibu Indri dalam proses belajar mengajar. Dalam ini yang ingin saya tekankan di sini adalah masalah anak itu kalau disuruh maju ke depan untuk mengungkapkan pendapatnya itu masih agak malu-malu, masih kurang Pak. Ya, di sini saya dalam pembelajaran ini akan menekankan pada proses diskusinya serta presentasi ke anak untuk melatih ke depan berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Kemudian sama dengan berpikir kritisnya Pak, karena selama ini anak hanya terpasang dengan media buku saja, belum menggunakan media sosial yang lain. Untuk selain itu Bu, dari proses penerapan KSE misalkan ada kendala tidak? Dalam KSE di sini kemarin sudah mencoba. Nah mungkin sekarang tinggal saya menambah lagi bagaimana nanti untuk penerapan ke anaknya, karena memang kondisi anak di sini di pinggiran itu agak kalau disuruh langsung membalik itu berubah itu masih sangat sulit sekali. Jadi pelan-pelan kita mengamplikasikan KSE. Untuk yang seperti kemarin ya, seperti di mereka atau di tempatnya Pak Wahyu, ada kendala mengenai penerapan budaya positif. Masalah kendala itu juga di budaya positif masih sama Pak, masih terkendala
pertama anak itu untuk sopan santunnya, rasa pedulinya itu masih sangat kurang, terutama peduli terhadap lingkungannya sendiri. Biasanya mas saya masuk kelas itu saya harus nyuruh nyapu dulu karena habis istirahat itu biasanya kotor sekali. Jadi saya selalu menginstruksikan untuk membersihkan ruangan itu sebelum kita mulai belajar. Ya. Dalam budaya positif salah satunya adalah posisi guru ya, yang diinginkan itu posisi sebagai seorang manajer. Apakah guru ini merasa bahwa selama ini sudah sampai ke posisi manajer atau masih di bawahnya? Masih di bawahnya Pak. Eh, di bawahnya itu di level ya 80, 85. Karena saya kadang masih jadi mentor, masih ada masih selalu menjadi mentor, belum bisa selalu jadi pemantau. Guru masih belum mencapai diidealkan ya. Nah ini budaya positif, tapi memang suatu hal yang baru. Kita kadang karena sudah kebiasaan memposisikan diri, apalagi kalau tingkat SMP memang kita masih terjebak kepada transfer ilmunya. Jadi kadang untuk posisi sebagai istilahnya memimpin itu ya, sebagai manajer itu memang kadang-kadang yang lain juga seperti memang kesulitan. Tapi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diterapkan, butuh suatu proses dan butuh pengalaman. Ini terus lakukan setelah untuk pembelajaran berdiferensiasi dari sekian hal itu di bagian mana yang belum maksimal? Biasanya saya merasa belum maksimal itu pada saat saya ingin mengelompokkan anak. Itu setelah saya kelompokkan, anak itu merasa kok saya dikelompokkan sama ini ya Bu, saya dengan ini ya, padahal saya harusnya di sini. Karena anak masih banyak yang terus, jadi saya merasa apa saya yang salah dalam menganalisis untuk mengelompokkan anak itu. Jadi belum maksimal menurut saya. Nah ini memang untuk pembelajaran diferensiasi yaitu sebagai dasar kita untuk melakukan pengelompokan adalah asesmen awal. Jadi sebelum pembelajaran dimulai di bagian pembukaan kita lakukan asesmen awal. Tetapi walaupun asesmen awalnya baru dilaksanakan di kelas itu ya hal ini, tapi kita sudah mempunyai prediksi dari rumah. Oh, karena kan ini sudah paham sebenarnya posisi peta anak ya. Yang ini siapa ini levelnya low atau di sini yang middle atau yang high, sudah memprediksi. Nah, tapi ketika pelajaran kita sampai punya dasar, sehingga kalau ada tadi yang dikembangkan kritik siswanya protes, saya dikembangkan ini kamu dasarnya seperti ini, kelompokan kamu di kelompok ini rasanya kamu belum mencapai ini loh. Nah, di asesmen awal itu beberapa macam ya Bu. Ada yang asesmen kognitif, jadi pelajaran ditanyakan atau pelajaran kapan berpelajaran sebelum. Kalau memang siswa itu tidak bisa menjawab atau tidak bisa menjelaskan, nah itu juga bisa merasa oh ya Bu saya belum bisa, nanti saya menerima di kelompok.
atau untuk mengelompokkan itu belajar itu audio atau visual atau itu, kita itu masuknya asesmen non kognitif. Dan itu memang saya beberapa kali tekankan ini untuk tidak ada asesmen awalnya, karena memang RPP atau modul ajar seperti PLC itu memang intinya itu dari asesmen awal. Jadi nanti kalau orang lain melihat kok bisa kelompok itu dasarnya apa? Anak ini masuknya visual, anak ini masuknya estetik, anak ini yang audio. Dasarnya sekali lagi adalah asesmen awal. Nah, untuk memudahkan lagi dari tujuan itu dirinci ke indikator. Ini memudahkan seorang guru untuk mencapai tujuan tersebut. Ini indikatornya tanda-tandanya anak siswa menguasai kemampuan atau materi ini, tandanya apa saja. Nah, ini sebagai dasarnya juga nanti kalau guru sudah menentukan indikator bisa menentukan KKTP, kriteria ketuntasan pencapaian. Ini memang penting sekali Bu. Bedanya dengan KKM, kalau KKM itu kan global ya. Kita tentukan, kalau ini KTP itu berdasarkan tujuan yang kita rumuskan. Jadi seyogianya tujuan itu tidak usah banyak, karena itu memudahkan kita untuk proses pembelajaran bisa hanya satu, maksimal misalnya 2 atau 3 contoh. Karena kita bingung sendiri untuk menentukan KKTP-nya. Menentukan KKTP itu berbagai macam, ada yang sederhana, misalnya tujuannya ada 3 ya Bu. Siswa sudah dianggap tuntas menguasai 2 tujuan tersebut. Saya itu sudah juga masuk KKTP. Kalimat itu. Jadi misalnya ada 3 tujuan, tapi siswa 2 tujuan tercapai dianggap tuntas. Atau berupa nilai, rentang nilai. Misalkan dari 3 tujuan itu dibuat rentang 1 berapa, 10, 2 jadi sama 75. Rentang nilai itu boleh saja pakai rentang nilai. Atau pakai KKTP-nya pakai rubrik, yang rumit lagi pakai rubrik. Jadi silakan untuk sebagai awal dengan yang sederhana saja. Itu yang pertama, sudah ada asesmen awal ya, sudah ditambahkan, KKTP sudah ada, indikator tujuan sudah ada. Nanti ke bawahnya enak untuk menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Baik Bu Indri, untuk area pengembangan yang hendak dicapai, saya tegaskan lagi ya, area yang pengembangan yang dicapai oleh Bu ini adalah pertama, meningkatkan keberanian siswa dalam menggunakan data. Yang kedua, penerapan budaya positif, meningkatkannya. Yang ketiga, meningkatkan posisi guru yang lebih ideal, yaitu sebagai manajer. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran berpikiran. Silakan nanti Bu Indri ketika melakukan proses pembelajaran ditegaskan ke yang tidak. So, untuk observasi masih ada yang bisa ditemukan. Untuk pelaksanaan asesmen ada kendala asesmen tapi ini apa namanya, untuk yang akses ini kan saya pembelajaran daring itu lanjutan yang kemarin ya. Karena sebenarnya RPP ini saya potong, harusnya kan ada 4 kali pertemuan, yang bersatu kali sudah minggu kemarin, yang ini lanjutannya. Berarti nanti asesmennya di pertemuan keempat. Hari ini saya selalu memberikan refleksi setelah pembelajaran biasanya. Jadi asesmen itu untuk akhir ya, itu ada 2 macam. Ada asesmen sebagai formatif, jadi
materi yang hari itu dibahas tersebut. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru diulangi lagi atau bagaimana. Nah, ada asesmen sumatif ketika selesai pelajaran itu ke materi yang baru. Jadi asesmen ini dianggap masuk nilai untuk bahan kamu. Jadi asesmen itu setelah selesai materi itu nih. Kalau ini 40 berarti sumatifnya besok. Terus yang sangat pentingnya adalah Windy ini kemarin di 2 sekolah itu belum terlihat asesmen proses. Nah, jadi siswa sedang proses belajar dengan menilai. Dalam hal itu menilai apa yang menilai sikap, paling tidak sikapnya. Itu yang silakan. Saya harapkan itu ada semacam lembaran untuk menilai sikapnya. Nah, dengan G. Penilaian guru ke siswa. Nah ya, di dalam proses. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, kan penilaian itu ketika awal, ketika proses, terus yang terakhir adalah akhir. Terus silakan dimunculkan itu. Baik, kalau sudah dirasa tidak ada, kita selesai untuk pra observasi bisa di